Sepanjang jalan pulang, entah kenapa Arya senyum-senyum sendiri. Dia membayangkan wajah Rachel yang tadi saat dia suruh bayar dengan polosnya Rachel mencari dompet di tasnya. Ternyata dia sepolos itu. Hihihi. Gumam Arya, sambil tertawa terkikik sendiri, sambil menyetir mobilnya. Arya sampai di rumahnya pukul 19.00 WIB, setelah mengantar Rachel tadi. Papa Aah. Onaya berlari saat papanya Arya keluar dari mobil. Lalu Arya langsung tersenyum menggendong anak kesayangannya tersebut, yang menjadi penyemangat hidup baginya setelah kehilangan istrinya tersebut. Princess Papa, sudah makan belum? Tanya Arya. Sudah Papa, Naya bocan di rumah Papa. Kapan Papa ajak Naya main di taman? Kini Naya anak Arya tersebut sudah bisa protes dengan kesibukan papanya. Begitu ya, nanti deh kalau Papa libur pasti Papa ajak main ke taman ya. Ucap Arya. Yang begitu kebapaan saat di rumah. Oh Naya, turun biarkan papamu itu mandi dulu, terus makan. Ayo sini sama nenek. Ucap Bu Yusna ibunya Arya. Bu Yusna ini sudah ditinggal suaminya sejak Arya berusia 17 tahun, dan Arya menjadi anak yang begitu bertanggung jawab pada ibunya dan juga keluarganya. Arya memiliki saudara kandung perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak, dan tinggal terpisah dari Arya dan ibunya. Kakaknya bernama Melissa, suaminya Bagas, dan anaknya laki-laki bernama Mario berusia 5 tahun. Di keluarganya Arya dikenal sosok yang tegas dan tak banyak bercerita tentang perasaannya sendiri pada ibu atau kakak perempuannya. Arya, apa kamu tidak ingin mencari mama untuk anakmu Naya? Kamu kan masih muda Arya. Kalau kamu menikah lagi, bukan berarti kamu melupakan Arina sebagai ibunya Anaya. Arina akan senang jika Anaya tumbuh besar dengan didikan seorang ibu Arya. Ucap Bu Yusna menasehati Arya yang sedang makan. Bu Yusna dan Anaya menemaninya selalu saat makan malam. Arya cuek saja mendengar ucapan sang ibu, karena sudah sering ibunya memberikan nasihat yang sama. Arya, Onaya juga ingin seperti temannya nanti saat sekolah, memiliki mama yang bisa mengantarkannya ke sekolah. Apa kamu tega melihatnya? Ucap Bu Yusna, terus memberikan masukan pada Arya. Iya ibu, kenapa ibuku ini jadi nenek-nenek bawel? Ucap Arya sambil menggelengkan kepalanya. Ibu bawel juga untuk kebaikan kamu dan Anaya, Arya. Ibu kasihan dengannya, ibu kan sudah tua tidak bisa seaktif menemaninya main di taman. Ucap Bu Yusna lagi. Iya ibu tenang saja ya, aku akan memikirkan semua ucapan ibu. Ucap Arya. Tumben anak ini, biasanya dia diam saja tak menjawab, dan cuek saja sama ucapan ibunya ini. Batin Bu Yusna menatap Arya. Kenapa lagi Bu? Heraan. Ucap Arya, sedikit tersenyum menatap ibunya. Tidak, ibu tunggu kamu mengenalkan seseorang ke sini. Ucap Bu Yusna. Naya, kenapa nenek sekarang tambah bawel ya? Tanya Arya pada putri cantiknya. Naya hanya menatap Arya tak mengerti dengan ucapan papanya. Oh Naya mau punya mama, kayak Kak Mario. Tanya Arya, menatap wajah Anaya. Mau papa, biar Anaya ada yang ajak main ke taman. Ucap Anaya dengan polosnya. Emang kalau punya mama diajak ke taman? Tanya Arya. Iya, kata Kak Mario. Bunda Ica selalu entel dia ke taman. Ucap Anaya dengan logat cadelnya. Lalu Arya mengacak rambutnya Naya sambil tersenyum. Nanti papa ajak ke taman ya, tunggu papa libur, beberapa hari lagi, oke? Ucap Arya membujuk Anaya. Oke papa, Naya sayang papa, yop yuk. Ucap Anaya dengan gemasnya. Arya menciumi anaknya itu yang begitu menggemaskan dan penghibur hati di kala gundah. Saat malam anaknya sudah tertidur pulas, Arya berdiri di balkon rumahnya. Dia mengingat pesan almarhumah istrinya yang terakhir berpesan kepadanya, agar membahagiakan putri kecilnya. Dia juga berpesan agar mencari istri yang bisa dekat dengan anaknya dan sayang pada anaknya tersebut. Kata-kata itu selalu terngiang di hati Arya. Namun Arya yang dulu amat mencintai Arina, sulit sekali baginya untuk melupakan kenangan bersamanya. Arina, apa kamu tidak akan marah jika aku menikah lagi dan mencari ibu pengganti untuk putri kita? Gumam Arya. Kemudian Arya terpikir wajah Rachel tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba muncul wajah wanita itu di pikiran aku? Padahal aku tak lagi memikirkannya. Error sekali otakku ini. Gumam Arya sambil menepuk-nepuk kepalanya. Kemudian Arya mengantuk dan tertidur di samping putrinya yang tadi ingin tidur bersama papanya. Kadang Anaya tidur bersama neneknya juga. Dalam mimpi Arya.
Arina, ini kamu Arina? Tanya Arya, melihat Arina dalam mimpinya. Mas Arya, wanita itu, memang untuk kamu. Ucap Arina, dengan tatapan sendu memakai pakaian putih seperti bersayap di tangan kanan dan kirinya. Wanita yang mana Arina? Arina, kenapa kamu tersenyum saja? Jawab Arina. Tanya Arya, tangannya menggapai namun tak sampai bahkan melangkah pun sulit. Dia pantas untuk putriku, wanita itu akan menjadi ibu anak kita. Ucap Arina, dengan semakin menjauh, dan tak terlihat. Arina. Kemudian Arya terbangun dari tidur lelapnya, hingga dia nafasnya tersengal-sengal. Arina, sudah sangat lama kamu baru datang lagi di mimpiku. Apa maksudnya kamu Arina? Aku tak mengerti. Wanita itu siapa? Gumam Arya. Apa dia Rachel? Arya, kamu nih mikir apa sih? Ucap Arya sendirian. Karena wanita yang saat ini yang membuat Arya deg-degan itu cuma Rachel, apalagi dia sampai mau mengantarkannya pulang. Padahal sebelumnya dia sama sekali tak peduli dengan wanita manapun juga. Kemudian Arya bangun dan mengambil minum untuknya, lalu dia kembali melanjutkan tidurnya. Pagi harinya Arya terbangun saat anaknya memainkan wajahnya sambil menatapnya. Putri, papa sudah bangun. Bagaimana tidurnya malam ini? Enak? Tanya Arya. Enak, Pah. Apalagi kalau sama mama sendiri ya, Pah. Kata kakak Malio mama sudah meninggal, Pah. Tanya Anaya yang sudah mulai bawel. Iya, Nak. Mama sudah di surga. Kata Arya. Jadi Anaya gak bisa didongengin mama dong. Kata kakak Malio bunda suka bacain dongeng kalau bobo. Kalau Neya siapa? Tanya Anaya dengan polosnya. Sini papa peluk. Memang Anaya mau kalau papa carikan mama baru buat Anaya? Tanya Arya sambil memeluk putri cantiknya. Mama baku buat Neya, Pah. Baik tidak? Tanya Neya dengan tatapan serius. Ya nanti kita cari yang baik. Ucap Arya. Kalau baik Neya mau, yang baiknya kayak bundanya kakak Malio. Ucap Neya. Oke nanti papa cari ya, buat Neya. Ucap Arya. Iya terima kasih papa, papa memang ganteng. Ucap Neya sambil memeluk papanya erat. Benar kata ibu, Neya akan bahagia kalau punya ibu yang bisa menerimanya, apa adanya. Batin Arya. Arina, apa yang kamu maksud wanita itu untuk aku? Apa dia Rachel wanita yang aku antar pulang kemarin? Gumam Arya dalam hatinya. Dia terus memikirkan isi dalam mimpinya semalam itu. Kejutan berharga. Hari ini Alex dan Mentari sedang bermalas-malasan di rumah. Karena hari weekend Alex juga